This is DJ Violin Remix. Recording in progress. This is DJ Violin Remix. Jutaan orang tidak menyadari kalau sebenarnya TikTok itu punya komunitas. Selamat datang di grup TikTok Hood. Mas, kameranya di sini, Mas. Nah iya. Selamat datang di grup TikTok Hood Indonesia, di mana teman-teman seller akan mendapat berbagai informasi dari grup resmi Facebook TikTok Hood Indonesia. Hai seller, apa aja sih yang bakal seller dapat di komunitas TikTok Hood Indonesia? Tentunya semuanya akan seller dapat, termasuk info seputar bagaimana cara berjualan di TikTok Shop Indonesia. Ada lagi nih yang bakal teman-teman seller dapat di grup TikTok Hood Indonesia, di antaranya info event bakat, pedas, beliau, dan juga ngobas. Selain itu teman-teman juga bisa belajar caranya raise kendala di grup TikTok Hood Indonesia terkait kendala penjualan di TikTok Shop Indonesia teman-teman seller. Gimana sih cara teman-teman raise kendala di grup TikTok Hood Indonesia? Caranya gampang banget kok, teman-teman seller tinggal infokan kode toko, nomor tiket, detail kendala, dan juga jika ada nomor pesanan, lalu teman-teman seller bisa komen langsung di postingan lapor kendala. Jangan lupa ya. Mau nanya dong. Iya kakak. Apaan tuh? Kalau mau posting di grup Facebook TikTok Hood gimana ya? Kakak bisa posting, tapi nanti kita akan tolak postingan kakak. Tapi jangan khawatir nih, kakak akan dapat feedback dari kita melalui notifikasi Facebook kakak ya.
Kakak juga akan kami info lebih lanjut kok melalui messenger kakak ya, jangan lupa dicek. Selain itu, ada beberapa kebijakan komunitas nih yang harus seller ikuti. Di antaranya, berlaku sopan, hargai privasi setiap anggota grup, dilarang menyebarkan spam dan promosi, tidak diperkenankan untuk diskusi hal yang tidak berkaitan dengan TikTok Shop, dilarang melakukan perundungan, dan membuat anggota lain merasa tidak nyaman. Jika terdapat tingkah laku yang menyimpang dan melanggar aturan, maka akan dilakukan tindakan, yaitu dikeluarkan dari grup TikTok Hood. Selamat, kakak beruntung menjadi bagian grup TikTok Hood Indonesia. Hai seller, udah pada tahu kan kalau WhatsApp group akan ditutup? Nah, teman-teman udah join Facebook group TikTok Hood belum? Kalau belum, tonton video ini sampai habis untuk tahu caranya. Pertama-tama, kalian buka tinyurl.com/tiktokhood. Isi data diri kalian dengan lengkap, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, alamat email, nama akun Facebook, dan nomor WhatsApp yang aktif. Pastiin nomor WhatsApp-nya aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan shop code yang bisa kalian lihat di TikTok Seller Center. Ini penting banget. Kemudian masukkan nama toko kalian, jangan sampai salah. Dan kategori berjualan kalian. Ada berbagai kategori, kalian langsung pilih aja yang sesuai dengan kategori kalian. Kemudian kota asal dan juga asal grup WhatsApp. Setelah itu akan muncul link direct ke laman Facebook group TikTok Hood. Tinggal klik dan langsung muncul ke laman Facebook TikTok Hood. Nah, yang ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Langsung klik join group dan jangan lupa isi shop code kamu. Nah, ini penting banget biar admin TikTok Hood bisa approve teman-teman untuk bergabung di sini. Diingatkan sekali lagi, untuk shop code teman-teman bisa lihat di TikTok Seller Center. Jangan sampai kelewat ya bagian ini. Kalau sudah oke semua dengan group rules-nya, langsung klik submit. Yang terakhir, tinggal tunggu deh untuk admin menerima permintaan join kamu. Sampai bertemu sellers! Belum paham cara jualan di TikTok Shop? Merasa kesepian karena tidak ada teman diskusi ataupun tempat bertanya? Mau tanya tips jualan biar makin sukses, tapi bingung harus kemana? Solusinya, gabung Lark TikTok Hood, komunitas seller TikTok Shop Indonesia. 1. Caranya gampang seller. Ikuti cara ini. Jika sudah selesai, tunggu approval admin ya. Kedua, jangan lupa cek ulang shop code dan nomor HP kamu. Jangan sampai salah. Juga pastikan kamu sudah tergabung di Facebook group TikTok Hood. Nih, keuntungan yang bisa kamu dapetin kalau gabung di Lark TikTok Hood. Gak perlu lama-lama, yuk gabung dan have fun di Lark TikTok Hood. Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup Lark TikTok Hood? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next. Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu, klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code. Supaya diterima oleh tim TikTok Hood, jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Udah nih, kok belum masuk juga ya? Tenang, nanti di-approve kok sama tim TikTok Hood-nya. Oh gitu. Iya. Selamat sore teman-teman seller, apa kabarnya? Selamat bergabung di Ngobrol sore hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, harap perhatikan baik-baik semua di layarnya. Ini adalah cara untuk bergabung ke Lark TikTok Hood. Untuk teman-teman sekalian bisa diperhatikan layarnya, caranya gampang banget, tinggal download di App Store atau Play Store. Buka aplikasi, lalu klik tanda plus di kanan atas. Kemudian scan QR Code yang sudah tersedia. Klik join, isi shop code, dan juga confirm. Untuk yang mengalami kesulitan dengan scan QR code-nya, bisa juga langsung mengunjungi bit.ly/tutorial_TikTok Hood.
Baik, selanjutnya kita punya acara yang diadakan setiap hari Senin. Ini ada acara Beliau Belajar Ilmu Tanpa Galau yang diadakan dari jam 4 sampai dengan jam 5, eksklusif hanya di Lark Group TikTok Hood. Selanjutnya kita punya bakat belajar kilat, yaitu belajar 1 jam untuk sukses berjualan di TikTok Shop, jam 4 sampai dengan jam 5 di setiap Selasa. Dan di Selasa ini tanggal 21 Februari 2023 kita punya topik hindari pelanggaran produk, ikuti langkah-langkahnya. Lagi-lagi ini eksklusif di Lark TikTok Hood. Kita punya acara pedas yang diadakan di setiap hari Rabu, minggu kedua dan juga minggu keempat. Dari jam 4 sampai dengan setengah 6 diadakan via Zoom dan juga Facebook Live. Dan ada acara ngobras seperti sore hari ini yang diadakan juga setiap hari Rabu di minggu pertama dan juga minggu ketiga dari jam 4 sampai dengan setengah 6 sore waktu Indonesia Barat di Zoom dan juga Facebook Live. Selanjutnya kita punya jadwal patroli pusat belajar online. Jadi di sini kita ada pusat belajar online yang diadakan via Zoom dan Facebook Live TikTok Hood. Ada juga yang eksklusif via Lark TikTok Hood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Indonesia. Aduh, Kak Dena, tolong agak mengganggu nih. Saya lagi opening dikasih gorengan tuh ya. Kak Dena. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung di Ngobras, ngobrol santai antar seller TikTok. Bener banget nih. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol santai, perlu yang nama cemilan, yang namanya kopi. Pokoknya hari ini harus santai-santai. Karena kita bakal ngobrol sesama seller juga supaya teman-teman mendapatkan insight tentang berjualan di TikTok Shop Indonesia. Apa kabarnya semua yang baru pada hadir? Boleh dong isi kolom komentarku. Aku mau sapa-sapa siapa aja sudah hadir pada sore hari ini. Di absen dulu ya. Coba di absennya dengan cemilan khas daerahnya masing-masing. Abang kasih tahu, kakak-kakak semua kasih tahu ada cemilan apa khas dari daerah mana. Coba. Ayo aku mau lihat dulu ya. Di sini ada Kak Ore dari Bali, Surabaya ada Kak Levina Setianing Tias Zema Putri. Hai Kak Lili, halo Kak Febriana, Kak Katerina Noya juga cemilan perantau, Papeda Ambon. Ih, mantap. Itu apa tuh Bang Wikel? Banyak-banyak yang goreng-goreng kayaknya sore-sore ini ya. Yuhu, bakwan Bekasi hadir ada Kak Dena, minum teh dulu kata Kak Salman, mantap. Hadir dari Jakarta Barat, Cimahi ada keripik Rici, mantap. Keripik Rici ini apa nih Kak Adi? Nggak pernah dibawain soalnya jadi nggak tahu. Jelek putih. Hadir dari Kota Hujan ada Kak Afrizal, ada Bang Wika lagi makan pastel ternyata. Pastel. Talas Bogor ada Bang Afrizal di sana. Surabaya soto, mantap. Surabaya nyemilnya soto ya, pakai nasi nggak tuh? Sambil makan sate Madura nih, katanya. Waduh, sate Madura. Abang-abang nih ternyata cemilannya ada berat juga ya. Cemilan boleh berat pokoknya, tapi tema kita sore hari ini jangan dibawa berat-berat ya. Kita ngobrolnya santai-santai aja sambil nyemil, sambil ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh silakan ya. Tanah Abang Jakpus ada Kak Winarsi, minum teh yang manis gak pakai gula, nikmat gas sore-sore kata Bang Salman, mantap. Sambil makan seblak ya. Tadi nyemil pisang goreng, siap. Cemilannya kalau udah habis ditambahin lagi karena kita masih punya waktu 1 jam ke depan kurang lebih supaya semuanya fokus ya untuk ngobrol di sore hari ini. Gimana? Udah siap buat ngobrol-ngobrolnya? Jadi seperti biasa ngobras ini kita bakal ngobrol bareng-bareng seller supaya apa? Supaya teman-teman sekalian juga dapat beberapa informasi, sharing-sharing pengalaman dari rekan-rekan sesama seller. Nah, udah ada siapa sih sore hari ini? Kita bakal langsung kasih tahu dulu beberapa peraturan yang harus ditepati ya di sore hari ini ya. Ada house rules yang pertama, mikrofon. Ini kayaknya semuanya udah pada rapi deh. Mikrofonnya nggak ada yang nyala-nyala. Mic-nya dimatiin dulu kecuali MC mempersilahkan. Jadi mikrofonnya di-mute dulu. Kalau misalnya untuk tanya jawab, tenang nanti dikasih sesinya di talk show.
tinggal raise hand aja, nanti aku panggilin siapa yang mau bertanya. Atau kalau memang nggak sabar, teman-teman boleh titipin pertanyaannya nanti di kolom komentar aja. Yang ketiga, mohon dengan sangat untuk menanyakan pertanyaan terkait materi sesi ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu, kita nanti usahakan akan kita jawab di event-event kita yang lain ya. Jadi ada event bakat, ada beliau, ada pedas, di situ nanti bisa kita baca. Atau bisa juga kita diskusikan di grup Lark TikTok Hood. Dan sangat dianjurkan untuk fokus santai dan nikmatin acara ngobrasnya. Baik, yang sudah ada di Lark TikTok Hood, mungkin ada yang belum bergabung di komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia. Ini untuk bergabung di Facebook ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung di komunitas TikTok Hood Facebook, teman-teman bisa langsung scan aja QR code yang sudah tersedia di layar. Ayo, siapa aja yang belum join di FB Group nih? Ya, kalau dulu semuanya pada kumpulnya di FB dulu, baru pindah ke Lark. Ya, ini Lark kita lihat banyak banget udah membersnya, siapa tahu masih banyak yang belum gabung ke Facebook. Belum gabung ya Kak Nura ya. Nanti langsung di-scan aja. Hai seller, udah pada tahu kan kalau WhatsApp group akan ditutup? Nah, teman-teman udah join Facebook group TikTok Hood belum? Kalau belum, tonton video ini sampai habis untuk tahu caranya. Pertama-tama, kalian buka tinyurl.com/tiktokhood. Isi data diri kalian dengan lengkap, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, alamat email, nama akun Facebook, dan nomor WhatsApp yang aktif. Pastiin nomor WhatsApp-nya aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan shop code yang bisa kalian lihat di TikTok Seller Center. Ini penting banget. Kemudian masukkan nama toko kalian, jangan sampai salah. Dan kategori berjualan kalian. Ada berbagai kategori, kalian langsung pilih aja yang sesuai dengan kategori kalian. Kemudian kota asal dan juga asal grup WhatsApp. Setelah itu akan muncul link direct ke laman Facebook group TikTok Hood. Tinggal klik dan langsung muncul ke laman Facebook TikTok Hood. Nah, yang ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Langsung klik join group dan jangan lupa isi shop code kamu. Nah, ini penting banget biar admin TikTok Hood bisa approve teman-teman untuk bergabung di sini. Diingatkan sekali lagi, untuk shop code teman-teman bisa lihat di TikTok Seller Center. Jangan sampai kelewat ya bagian ini. Kalau sudah oke semua dengan group rules-nya, langsung klik submit. Yang terakhir, tinggal tunggu deh untuk admin menerima permintaan join kamu. Sampai bertemu sellers! Baik, sampai bertemu sellers di Facebook TikTok Hood ya. Buat yang belum daftar, nanti tadi sudah kita kasih juga linknya, udah kita kasih juga cara bergabung. Yang udah bergabung, terima kasih aktif-aktif semuanya, baik di grup Larkline dan juga grup Facebooknya ya. Baik, untuk sore hari ini kita akan langsung mulai aja. Kita sudah kedatangan bintang tamunya nih sore hari ini. Untuk temanya sore hari ini kita bakal membahas soal tren. Kenali tren bikin tokomu makin cuan tuh. Mari kita akan mengintip tips short video G2 ala Skin Game Official. Yuk, mari kita sama-sama panggilkan Kak Lindsay dari TikTok Officer-nya Skin Game. Selamat Halo, sore. hai semuanya. Halo, apa kabar Kak Lindsay? Baik-baik saja. Baik-baik. Kak Lindsay sekarang posisi lagi di mana? Lagi di kantor kah? Lagi di rumah? Oke, posisinya kebetulan sedang tidak ada di kantor. Karena kalau misalnya biasanya hari Rabu juga kita WFH. Terus kebetulan aku juga sedang tidak ada di Jakarta, tapi aku lagi di Bandung. Waduh, di Bandung nih, lagi pada di Bandung. Asik banget ya. Tengah-tengah minggu begini udah di Bandung aja. Kita di Jakarta biasanya nunggu weekend baru ke Bandung nih. Kak Lindsay, oke, selamat datang Kak Lindsay. Ini udah siap dong ya, sore hari kita bakal ngobrol-ngobrol soal tip short videos. Nah, tapi sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya supaya teman-teman semuanya kenal.
Kak Lindsay boleh perkenalan dulu Kak Lindsay ke teman-teman sekalian. Oke, boleh nih. Sebelumnya kenalin, nama aku Lindsay. Aku kebetulan sekarang lagi jadi content specialist buat di TikToknya Skin Game. Terus Skin Game tuh sebenarnya perusahaan apa sih? Skin Game tuh sudah berdiri hampir 3 tahun untuk penjualan produk perawatan kulit atau skincare. Terus kita juga base-nya di Jakarta Utara gitu. Oke, base-nya sebenarnya Jakarta Utara ya Kak ya? Iya. Tapi Kak Lindsay-nya ada di Bandung nih, Bang. Iya. Ini kata Kak Salman, pantesan Bandung cerah nih, taunya lagi ada tamu Kak Lindsay katanya. Mantap tuh. Bisa aja. Tapi gimana, Bisa bawahnya juga aja. Bandung hadir tapi hujan katanya. Gimana tuh? Yang benar yang mana nih, cerah apa hujan nih? Buat Kak Aditya, kalau misalnya hujan suaranya nggak terlalu terdengar, coba pakai headphone ya, kalau supaya nggak keganggu sama suara yang luar. Baik, itu kenalan dari Kak Lindsay-nya udah. Ini kita juga punya beberapa konten yang mau kita kenalin ke teman-teman. Ada beberapa konten dari Skin Game. Kita lihat dulu bareng-bareng, yuk. Kan barang yang kalian beli dan habis pakai, tapi habisnya itu lama banget. Ini. Dan kalian tahu ini apa? Ini adalah moisturizer. Yap, kalian nggak salah dengar, ini adalah moisturizer yang paling besar yang pernah aku temuin kayaknya dari seluruh brand lokal Indonesia. Isinya dia adalah 120 ml. Aku udah pakai dia selama 5 bulan dan gak habis-habis. Dan yang paling penting adalah tekstur dia enak banget. Gel to water. Jadi begitu nyampe ke kulit langsung meleleh jadi air gitu. Selain menghidrasi dan juga melembabkan, dia tuh oke banget buat memperbaiki skin barrier kita. Jadi kulit kita tuh nggak gampang marah-marah. Karena ada 3 kali ceramide, ada hyaluronic acid, ada hydrolyzed collagen, dan juga ada licorice root extract. Yang paling aku suka adalah botol aplikatornya ini pump gitu, jadi higienis. Kita nggak usah colek-colek dari moisturizer jar. Aku ini recommended banget, apalagi buat pemula yang baru mau cari basic skincare, karena ini udah jumbo, awet, dan it does the job very well. Guys, sebutkan. You changed the game after last night. After last night, I think I'm in love with you. I think I'm in love with you. Hore, itu dia tadi konten-konten short videosnya ya. Yang tadi, yang video pertama mirip banget sama Kak Lindsay loh. Saudaranya mungkin ya. Kebetulan mungkin emang ini cloningan saya itu ya. Pro cloningan ya, mantap. Itu keren banget, dua-dua videonya juga. Itu yang kita lihat tadi punya 2 perspektif berbeda ya, mantap. Kalau tadi Kak Lindsay kenalannya adalah sebagai seorang konten spesialis. Jadi spesialis buat konten nih Kak ya. Iya, jadi Kira-kira, kayak kalau konten-konten yang dipublish di TikTok itu kan kita tim sosmed nih, terus ada yang fokus di Instagram, terus aku sendiri fokusnya di TikTok. Oke, jadi ada beda ya job desk-nya ya Kak. Untuk konten di TikTok sendiri kira-kira challenge-nya gimana ya? Nah, kalau di TikTok sendiri challenge-nya tuh mungkin lebih ke, kan kalau di Instagram kita tuh audiensnya tuh agak sedikit berbeda ya, karena kita kan pertama tuh ada di Instagram nih, terus kita baru mulai di TikTok tuh tahun 2022 akhir. Nah, terus itu analisis kalau audiens di TikTok tuh kayaknya rada berbeda nih dari Instagram, dan lebih suka tentang video yang organic real, kayak misalnya tekstur atau juga ada testimoni. Sedangkan kalau yang di Instagram tuh lebih ke yang eye pleasing atau lebih apa ya, cantik gitu, lebih estetik gitu kalau misalnya di Instagram gitu. Oke, berarti baru bergabung tadi 2022 akhir ya Kak ya? Baru 2022 akhir sebenarnya waktu udah dari awal, tapi kalau 2022 akhir kita tuh udah mulai aktifin TikTok Shop. Nah, kalau 2021 itu kita baru mulai join untuk konten-konten aja. Oke, jadi baru aktif konten-kontennya ya. Nah tadi buat teman-teman sekalian, kalian saya tadi bilang ya kalau misalnya trennya di Instagram itu berbeda tentu dengan TikTok. TikTok ini ternyata perlunya setelah dianalisa perlu yang organik-organik ya Kak ya. Jadi estetikanya belakangan nih berarti ya.
Iya. Estetikanya belakangan ya. Jadi selama ini kan kita kalau misalnya di TikTok Shop itu seller-seller khususnya mungkin yang baru-baru bingung soal kontennya, suka mikirnya mungkin seperti itu ya, harus cari yang bagus dulu, baik dari peralatan, baik dari ide dan lain-lain. Nah, kalau Kak Lindsay sendiri sebagai konten spesialis di Skin Game, itu untuk buat konten kira-kira tahapannya seperti apa aja, Kak? Nah, kalau bikin konten sendiri, biasanya kan kita ada 4-5 video ya per hari di TikTok Skin Game sendiri. Nah, bagaimana sih tahapannya untuk memproduksi 4-5 video tersebut? Nah, biasanya awalnya tuh kita pasti brainstorming dulu ya, karena kan kita harus kumpulin inspirasi, terus reference video tentang apa aja sih yang lagi in, apa aja sih yang lagi tren di TikTok gitu. Terus apa aja isu-isu yang sebenarnya relate sama skincare, karena kan kita jualannya skincare nih. Terus apa sih yang sebenarnya lagi kencang lagi dibahas, kayak apakah produk-produk moisturizer yang lagi viral, atau misalnya produk-produk treatment tentang jerawat gitu. Jadi pasti kita brainstorming dulu, cari-cari ide, cari-cari referensi konten, terus baru abis itu kita eksekusi dengan kita tulis apa aja sih video yang lagi tren itu, terus habis kita listing, kita drafting mulai dari take video sampai editing dan publishing gitu. Terus kalau misalnya karena dalam satu hari itu kuota uploadnya lumayan banyak, biasanya kalau misalnya videonya tentang tekstur-tekstur, kayak misalnya tadi yang dilihat ada tekstur tentang masker ya, terus ada juga tentang obat total jerawat kita. Nah, itu mungkin bisa di-recycle. Jadi sebelumnya pernah take konten itu, pernah take video itu, terus kita pakai lagi berkali-kali itu bisa. Tapi kalau misalnya konten-konten organik seperti reaction sama sound tertentu, atau misalnya tentang ada jokes yang lagi in, atau pakai template CapCut, kita juga sering pakai template CapCut gitu. Oke, source-nya berarti semuanya dimaksimalin ya, Kak ya. Tapi kalau misalnya dari prosesnya sendiri berarti makan waktu berapa lama tuh, Kak? Kan satu hari uploadnya bisa sampai 5 ya tadi ya? Ya. Satu hari bisa sampai 5 konten nih. Kita kalau seller baru satu konten aja setengah mati, Kak, ini mikirinnya gitu loh. Kok bisa sehari 5 konten nih? Berarti dari prosedur dari awal brainstorming sampai jadinya video tuh makan waktu berapa lama? Nah, karena kuota kita juga cukup banyak, nah biasanya kan kita di Skin Game nih ada pada main TikTok juga kan, yang kerja di Skin Game nih pada main TikTok juga. Jadi kalau misalnya mereka ada referensi konten, kasih ke aku juga. Jadi kayak aku dapat inspirasi dan referensi juga dari mereka. Terus kalau misalnya di kantor juga kita sering kayak bahas tentang apa sih yang lagi in. Jadi mungkin lebih cepat karena banyak referensi dari teman-teman Skin Game juga. Terus kalau misalnya take video itu berapa lama sih? Nah, kalau misalnya video-video seperti tekstur atau video-video tentang yang menunjukkan produk layout itu mungkin akan memakan waktu 1-2 jam sampai tahap publishing atau sampai diupload ke TikTok. Tapi kalau misalnya video reaction seperti kayak misalnya ada sound, terus kita pegang nih produknya gitu. Terus itu mungkin akan lebih cepat dari 30-1 jam gitu. Oke, jadi berarti dalam satu hari langsung udah bisa ada video yang diproduksi. Bisa, Misalnya pagi ya. kumpul, terus brainstorming, terus ada ideas, take, edit, publish. Iya, gitu. Oke. Ada berapa orang, Kak, tim dari khusus yang konten spesialis? Kalau yang Timnya pegang Kak konten Lindsay, sendiri, kalau misalnya yang pegang konten sendiri selain aku, itu sekitar ada 2 orang. Jadi kita bertiga. Tapi yang lain juga kalau misalnya mereka ada referensi konten, yang lain juga kirim ke aku gitu. Baik, dan referensinya berarti sejauh ini masih dari TikTok aja? Ya, karena kita juga lihat tren, apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi diomongin, apa sih yang lagi hype gitu, biar kita kan juga nyampe di halaman FYP-nya orang-orang yang lagi ngomongin itu juga.
Berarti sebenarnya secara ide, secara referensi harusnya nggak usah lari kemana-mana berarti ya Kak ya? Semuanya ada di situ ya udah ya? Iya, scrolling TikTok aja tuh 24 Di jam. scrolling aja ya? Isinya ada Scrolling di terus. TikTok. Nanti kontennya di-upload di TikTok, jualannya di TikTok. Satu platform ya. Kalau misalnya dulu kan kalau Iya, misalnya desainers tuh harus ke Pinterest, harus dari website apa buat dapetin ide. Sekarang udah satu platform ya berarti ya. Tuh betul. udah gampang banget. Gampang enggak sih menurut teman-teman? Kalau aku sih dengernya kayaknya gampang kalau denger ya. Nah, Nggak tahu mungkin tapi yang susahnya itu tentang ini ya, karena kita kan jualan skincare. Nah, Mm-mm. ada beberapa, misalnya ada jokes-jokes atau meme yang sebenarnya tuh nggak relate sama skincare, tapi kita berusaha untuk relatein sama apa yang kita jual. Nah, mungkin yang susah tuh di situ, kayak apa yang lagi diomongin sama orang tuh ternyata nggak relate sama apa yang kita Produk. jual gitu. Mm-mm. Jadi mungkin challenge-nya ada di situ. Oke. Nah, kalau misalnya ada tantangan kayak begitu, biasanya kalau dari Kak Lindsay dan tim, apa tuh tipsnya buat antisipasi? Nah, kalau misalnya kita mengalami kebuntuan kayak Hmm? tentang ini kok nggak relate, gimana cara kita relatein-nya biar orang-orang tetap bisa in sama yang lagi tren gitu ya. Mungkin lebih ke it takes time ya, kita cari-cari apa sih ini gimana ya cara kita relatein-nya. Mungkin kita ulik-ulik sendiri copywriting-nya, terus kita kayak lihat-lihat, kita juga nggak menampik, kita akan melihat teman-teman yang jualan skincare juga, apakah mereka Hmm. lagi ngomongin ini atau enggak gitu. Oke, jadi Lebih ke memang cari tetap reference saja. cari reference tetap ya, Kak. Oke, baik. Oke, tuh teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, kalau misalnya mau dititipin dulu di kolom komentar, silakan dititipin dulu di kolom komentar ya. Nanti kita bacain waktu sesi tanya jawab. Baik. Kak, kalau misalnya ngomongin konten short videos nih, kan saking banyaknya ide dan referensi, bahkan dengan tenggat waktu yang cukup cepat ya gitu, nggak bisa tunda-tunda nih karena juga satu hari 5 kali. Pernah nggak sih short videos yang kakak buat sama timnya tuh tiba-tiba kena violations gitu loh, kena pelanggaran? Ada pernah mengalami itu nggak Kak? Wah, tentunya pernah dong ya. Karena kita sendiri kan sering tuh kita bikin konten tentang before after. Nah, kalau Oke. konten before after itu biasanya kan kita menunjukkan tekstur muka ya. Ada tekstur jerawat, terus juga ada tekstur pori-pori. Nah, biasanya itu tuh yang paling sering kena violation di konten kita. Nah, Oke. terus sebenarnya padahal kita kan jualan skincare ya, otomatis orang-orang tuh harus melihat, buktinya mana ini skincare-nya bisa cocok gitu ya. Nah, maka dari itu kadang-kadang kalau misalnya kita biar menghindari violation tentang before after, mungkin kita lebih cenderung kayak mungkin karena kita ada Instagram tentang before after juga. Nah, kita mungkin cantumin tentang kayak more results on Instagram gitu. Tapi kita tetap membuat video, ada video before after-nya, tapi nggak yang terlalu eksplisit karena yang dari kita lihat dari konten-konten skin game itu, kalau misalnya fotonya terlalu eksplisit bisa jadi kena violation. Jadi kita berusaha untuk mensortir itu fotonya nggak jadi yang kayak horrifying gitu, karena dari violation yang kita dapat tuh kalau nggak salah alasannya terlalu menakutkan gitu Iya, gambarnya. karena itu ya. Gambarnya kadang-kadang emang mukanya bolong-bolong apa gimana gitu kayak. Jadi pernah juga Iya. ya, dan berarti dari situ sudah dipelajari dan tidak diupload video yang sama ya kali saya. Oke. Baik, sebentar aku coba baca dulu sedikit supaya nggak terlalu lari nih kita pertanyaannya dari teman-teman yang sudah masuk. Oke. Viewers turun, keranjang kuning. Oke, teman-teman yang lain, untuk yang ini umum banget pertanyaannya, nanti aku coba tanyain di sini langsung ya. Oke, kalau misalnya untuk penentuan tema, Kak, itu tema dari short videos, kira-kira kan kalau misalnya dilihat dari tema yang kayaknya mungkin tren tuh, ada isinya yang edukasi, ada yang isinya untuk
fun aja gitu loh. Nah, kalau skin game sendiri keputusannya ngambil tema yang mana dari mana gitu loh, Pak. Kalau temanya sendiri kita gabungan dari edukasi dan juga ada yang tadi jokes atau meme supaya kita tuh membuat suasana konten kita tuh nggak yang terlalu serius banget. Soalnya kita kan juga butuh ya engagement karena kalau konten-konten edukasi itu biasanya cenderung nggak banyak diminati, lebih banyak tentang konten-konten memes atau jokes tentang skincare gitu. Jadi untuk menggabungkan antara kita kan tetap ingin membuat awareness kepada teman-teman audiens. Jadi kita tetap menggabungkan edukasi yang tujuannya untuk awareness. Terus juga kalau yang tadi jokes atau meme itu tujuannya untuk Oke, jadi engagement. dua-duanya gitu. dipakai ya kayaknya. Walaupun misalnya satu kayak tadi kan kalian saya bilang kalau saya edukasi itu nggak terlalu banyak itunya yang nonton engagementnya juga nggak terlalu bagus. Tapi video itu juga tetap ada gitu Kak, dibuat juga tetap. Tetap ada karena kita juga nggak karena kita tetap pengen orang-orang tuh teredukasi tentang skincare karena kan kita sendiri pengen kalau misalnya produk kita tuh orang-orang tahu apa sih ada kandungan apa aja di dalamnya gitu, nggak cuma loh ini bisa gini. Nah tapi kan kita nggak tahu yang bisa bikin kayak gini itu ada apanya. Nah kita jadi mengedukasi tentang kandungan-kandungannya, terus tentang tujuannya gitu. Oke, baik. Jadi tetap harus ada itu ya kayak. Ini mungkin kita sampai jam 5 ya. Baik, aku pertanyaan sedikit lagi deh karena ini kolom komentarnya udah banyak yang nanya ya. Jadi biar gantian ya, teman-teman dititipin di situ dulu di kolom pertanyaan dulu aku tanya beberapa lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain semoga teman-teman juga bisa tangkap ya. Karena ini bisa teman-teman bisa dapat beberapa sudut pandang gitu loh soal short videos ya. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin konten nih Kak, kalau buat konten namanya juga kalau misalnya udah dikejar target gitu ya, banyak banget konten yang diupload setiap hari. Pernah jenuh nggak sih Kak buat konten terus gimana tuh caranya tuh? Itu kan biasanya yang namanya kreativitas kalau dia udah mau mandek kan dia mandek aja kan, dia nggak bisa dipaksa kan Kak. Apa healing dulu ke Bandung gitu ya. Kalau mandek tuh gimana tuh kalau buntu Kak? Oke, mungkin karena kita juga kan tiap hari cari ide ya, tiap hari cari referensi konten, pasti tentunya kita akan jenuh, pasti juga bakal kayak, aduh hari ini mau bikin konten apa? Karena kan kita juga skincare ya, kita kayak kadang bingung juga mau bikinnya nih nanti mirip-mirip dong gitu kontennya kan. Nah, tapi gimana cara kita mengatasinya mungkin lebih banyak cari referensi konten lagi. Jadi healingnya kita itu scrolling TikTok. Jadi tetap di TikTok. Healingnya tetap di jempol aja ya. Healingnya tetap di TikTok. Gak usah kemana-mana ya. Gitu. Terus mungkin cari space baru ya. Mungkin konten kita tuh misalnya lagi turun ya, jadinya kan kita kayak kurang termotivasi untuk membuat video ya kalau misalnya viewersnya lagi turun. Nah kita mencoba bikin yang ada human interaction atau misalnya kayak tadi yang videonya ngomong langsung gitu. Nah biasanya yang videonya ngomong langsung itu lebih engage sama lebih banyak audiens daripada yang videonya cuma gambar doang. Kalau misalnya kayak ada voice over-nya, terus ada kayak ngomong langsung, itu biasanya engagement-nya lebih baik ke audiens skin game gitu. Kayak video yang kita putar di awal tadi dong Kak ya? Iya, yang konten-konten yang ada ngomongnya lah, ada suaranya. Ada ngomongnya ya. Itu udah views-nya udah 1,0 M ya. Luar biasa. Oke. Kak Lindsay, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, ini untuk soal short videosnya. Pas awal-awal kan pasti nggak langsung short videosnya meledak dong, tiba-tiba FYP kan nggak, atau pasti aku yakin banget itu tidak terjadi. Nah, butuh berapa lama buat skin game tuh untuk tahu nih niche-nya di mana sih, short videos yang kayak gimana sih yang kayaknya
pas dan tepat gitu loh buat viewers sama customernya Skin Game? Butuh waktu berapa lama? Mungkin kalau misalnya kita bisa analyze dari audiens kita, karena kita kan joinnya mulai dari 2021, tapi kita cuma fokus konten-konten aja nih. Terus lebih ke estetik tuh kita pas awal-awal, kayak konten-konten yang tekstur videonya tuh sangat-sangat kita fotonya di studio, tag videonya di studio Oke, gitu. awal-awalnya gitu justru ya Kak ya? Iya, awal-awal kita kayak pakai video untuk komersil gitu lah, kayak iklan-iklan. Nah, tapi itu Niat ya, kurang bikinnya niat banget ya. diminati. Tapi itu kurang diminati. Jadi kita merasa, wah kayaknya butuh yang lebih organik, lebih dekat sama seller gitu. Kayak jadi kita tunjukin langsung, kayak misalnya kalau kamu beli nih teksturnya seperti apa sih? Biasanya kan orang kurang percaya kalau ada video-videonya seperti iklan. Nah, makanya konten videonya tuh dibuat se-homemade mungkin, tapi tetap resolusinya tuh jelas gitu. Kayak misalnya tadi ada video-video tekstur yang di awal, kita buat sejelas mungkin, se-HD mungkin tentang teksturnya tuh itu bagaimana. Soalnya kan kita kan jualannya juga online, kayak orang-orang nggak selalu bisa pegang teksturnya, tapi kita bisa gambarkan via video kita, terus juga kita ada paparkan sedikit deskripsi bagaimana teksturnya, gitu. Terus mulai meledaknya tuh mungkin pas FYP terus tuh mungkin pas akhir 2022 tadi sih. Gitu. Kita mulai. Tapi karena memang itu perjalanan bikin kontennya udah dari 2021 ya Kak ya. Akhirnya setelah ketemu trennya yang organik tadi itu baru mulai naik. Oke. Lumayan tuh berarti perjalanannya ya. Oke, sudah 16.40. Oke. Hampir putus asa ya, tapi tidak dong. Kalau putus asa nggak ngobrol kita. Jangan menyerah. Baik, ini sebelum aku buka kolom pertanyaan dan waktu buat tanya jawab, kata kita suruh foto dulu Kak. Teman-teman yang lain silakan nyalakan kameranya, kita foto dulu, foto bersama ya. Ayo, tampilkan mukanya. Kalau misalnya ada bermasalah pakai Skin Game. Ya, langsung konsultasi nanti langsung dibuka di sini. Galeri. Oke, baik, sudah. Ya, tenang. Ini cuma untuk foto ya, tidak ada menganalisa muka ya, ada rusak apa. Tenang, di sini nggak ada konten jualan, konten. Kontennya cuma buat foto aja. Baik, siap. Sudah semua? Ready? 1, 2, 3, thank you. Next, halaman selanjutnya. Baik, 1, 2, 3. Cekrek. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sekarang kita ke tanya jawab ya Kak ya. Ini banyak banget soalnya udah ngantri teman-teman sekalian yang udah nanya. Nanti aku coba bacain satu-satu pertanyaannya. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 543 ada pertanyaannya. Mungkin kita jawab 500 aja ya. Di korting 34 ya. Iya, di korting sedikit aja. Ini ada pertanyaan dari Bang Andri Wijaya. Jadi dia nanyain soal konten. Kalau misalnya konten ini apakah harus selalu terkait produk atau mungkin bisa sekali-sekali di luar produk yang dijual? Nah, yang seperti tadi kita bilang kan kita menggabungkan edukasi dan juga fun ya, tentang meme atau jokes gitu. Nah, jadi kalau menurut kita untuk tetap maintain engagement-nya itu nggak melulu harus soal produk kontennya. Justru kalau misalnya ada yang lebih in, misalnya jokes tentang sesuatu tapi kita relatein sama skincare, itu bisa juga. Jadi nggak melulu tentang produk dan nggak selalu juga kita masukkan keranjang kuning tentang konten-konten video kita gitu. Oke, jadi intinya fusion lah kayak digabung ya, jadi tidak semua short videosnya ada keranjang kuning dan nggak melulunya soal produk, cuman harus di mix berarti gitu Kak Andri ya. Kak Catherine nih nanya nih, kalau mau lihat tren hashtag music viral seputar fashion, olahraga, TikTok, kira-kira bisa cek di aplikasi apa ya Kak? Biasanya kita nggak ngecek yang gimana sih, kita lebih ke
FYP kita apa isinya, Lihat terus TikTok kita aja ya, Kak, ya? scrolling aja, terus lihat TikTok aja. Terus kalau hashtag juga sebenarnya nggak ada hashtag tertentu yang kita cantumkan, kayak misalnya biasanya kan ada ya hashtag yang lagi trending, tapi kita juga nggak pakai hashtag itu karena sebenarnya itu nggak relate sama video kita kan, daripada itu merusak originalitas atau keorganikan konten kita, jadi kita nggak pakai hashtag yang lagi in juga. Nah tapi kalau lagu, karena lagu kan biasanya keputer-puter terus terngiang-ngiang ya, biasanya orang-orang jadi lebih suka misalnya ada lagu yang lagi in, terus kita pakai juga lagu itu biar orang-orang tuh kayak, biasanya orang lagi kan suka tuh sama lagu itu. Nah biasanya kita juga pakai lagu itu kalau misalnya lagunya lagi trending gitu. Oke, jadi nggak ada, jawabannya tidak ada aplikasi di luar TikTok yang dipakai ya, semuanya tinggal di scrolling aja, ada di situ Kak Katerina Noya tuh. Kenapa sih masih mikirnya ada aplikasi lain sih yang sekomplit TikTok? Udah ada nggak, iya nggak sih? Semuanya Jadi, sudah ada di TikTok, semuanya bahkan sudah ada template di CapCut aja TikTok. sudah ada. Tinggal ngumpulin foto sama video aja kalau udah jadi videonya ya. Biasa nih kalau misalnya lagi mumet biasa begitu Kak, sebagai seller tuh kalau mumet tuh mikirnya jadi kompleks. Padahal sebenarnya nggak rumit ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aditya Nuraini, katanya bagi tips video. Ini pertanyaan sejuta seller di seluruh Republik Indonesia kayaknya ya. Bagi tips videonya yang ada keranjang kuningnya supaya naik dan banyak yang nonton. Mungkin kalau misalnya bisa aku kasih tips dari Skin Game, karena kita udah analisis audiens kita, nah teman-teman juga boleh, teman-teman seller boleh analisis audiensnya tuh kayak gimana, lebih sukanya video-video yang seperti apa. Mungkin bisa dilihat video-video yang lebih banyak viewersnya tuh seperti apa. Nah kalau misalnya Skin Game sendiri, video-video tekstur yang tadi diputar itu banyak diminati kalau misalnya ada kita kontennya untuk kayak lebih ke penjualan ya, penjualan dan edukasi. Nah, kalau misalnya untuk penjualan dan edukasi, kita keluarin konten-konten tentang tekstur. Jadi orang-orang bisa tahu apa sih yang tekstur produknya itu seperti apa. Karena kan mereka juga nggak bisa pegang, nggak bisa merasakan langsung gitu. Terus mungkin tipsnya lagi, cari referensi konten dan relatein sama apa yang kalian jualanin gitu. Oke. Ini kayaknya teman-teman sekalian ada berapa sih yang nonton ini sore hari ini? 50-an lah ya, 50 ya. Ini teman-teman harus catat deh, garis bawahin. Mungkin teman-teman sekarang belum ada seorang konten spesialis kayak Kak Lindsay. Nah, ini menurutku ilmunya mahal ya. Yang harus digarisbawahi itu tadi analisa audiens. Nah, ini yang teman-teman tuh suka lupa. Teman-teman tuh semuanya mikirnya, gue kepengen bikin video tiba-tiba FYP gitu. Tiba-tiba bikin video nggak ada keranjang kuningnya, mulai mikirnya kayak, ini karena keranjang kuning nih videoku turun. Kalau nggak ada keranjang kuning videonya bagus gitu. Nah, ini yang harus karena ini seller ya. Ini dari Kak Lindsay tadi yang aku garis bawahin banget, analisa audiens. Jadi nggak bisa nih teman-teman mau curi kontennya Kak Lindsay, di jiplak sejiplak-jiplaknya belum tentu senaik itu. Benar nggak sih Kak? Betul. Karena sebenarnya beda-beda sih user di audiens kita masing-masing kan biasanya lebih sukanya apa gitu. Apa sih yang lebih banyak dilihat, diminati sama audiens kita. Cari aja yang paling banyak apa sih yang dilihat sama teman-teman audiens seller teman-teman gitu. Oke, berarti kalau misalnya sebelum ketemu itu harus explore dong kayak. Berarti harus coba video ini, video itu, konten ini, konten itu gitu ya. Itu yang juga Skin Game lakukan dari awal-awal. Iya, dari 2021 kita eksplorasi semuanya. Dari video estetik yang naik-naik. Pakai studio mahal ya kan. Estetik nggak laku. Betul. Nggak laku ternyata di TikTok video estetik itu. Lebih laku yang jedak-jeduk. Yang jedak-jeduk bener banget. Jadi dibikin deh yang jedak-jeduk ya. Betul. Oke, Kak Aditya dan teman-teman yang lain ya.
Semoga ada PR yang ini teman-teman harus lakukan juga. Analisa customer-nya, sesuaikan sama apa yang dijual. Jadi kalau aku jualan sarung, aku mau konten tekstur kayak skin game, mungkin nggak nyambung. Nah, cuman gimana caranya ngerelatein itu nih, kayaknya apa ya yang bisa dimirip-miripin gitu ya, kurang lebih ya Kak ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Udah kan stop, ini kan nggak ada pertanyaan lagi ya. Banyak banget pertanyaan. Kak, sudah pakai sound viral, hashtag kualitas video juga bagus, tapi kenapa nggak FYP? Malah makin kesini viewersnya makin turun. Kenapa ya, Kak? Nah, kalau itu kalau misalnya udah pakai lagu yang viral atau hashtag, atau udah bagus juga kualitas videonya, mungkin kita dibalik lagi, audiensnya sebenarnya nggak suka video yang seperti itu. Mungkin ada referensi konten yang lain tentang apa yang dijual sama kakak-kakak seller yang lain, mungkin bisa dicoba. Sebenarnya intinya itu kita mencoba semuanya ya. Kita cobain satu-satu apa yang menurut kita berhasil dan kita aplikasikan buat audiens kita tuh diminati dan menarik untuk mereka gitu sih. Sebenarnya kuncinya adalah dicoba semuanya. Harus dicoba ya, Kak ya, berarti. Iya. Tapi berarti kan Kak Lindsay juga bersama Skin Game pernah juga dong punya video yang nggak FYP, yang nggak terlalu banyak peminatnya gitu ya? Banyak juga, kita nggak, iya. Jadi nggak selalu semuanya FYP juga kita. Oke deh, jadi tetap harus coba ya teman-teman ya, nggak ada jurus lain nih kayaknya nih. Jadi memang harus benar-benar dicoba, dicari tahu ya. Oke, next questions kita punya dari Kak Salman Alfarisi. Proses bikin video biasanya gimana Kak? Kayaknya mungkin bisa dijelasin lagi ya. Tadi udah pertanyaan. Dari misalnya bikin skrip nggak sih Kak? Skrip, property, editing, proper bikin konten reels. Nah itu pertanyaannya tuh. Oke, kalau misalnya skrip sendiri, kita jujur saja tidak ada skrip. Kita benar-benar raw ideas dari referensi konten-konten yang sudah ada. Karena kan biasanya video TikTok tuh nggak lama ya. Jadi kita biasanya nggak harus ada skrip, nggak harus ada alur cerita atau gimananya. Karena kita juga ikutin apa yang lagi tren itu biasanya nggak panjang durasinya. Durasinya paling 10-15 detik aja. Jadi kita nggak ada skrip. Terus kalau misalnya editing sendiri, karena kuota upload kita besar, 4-5 konten per harinya, kita nggak ada aplikasi khusus selain dari TikTok sendiri, dan kadang juga atau dari template CapCut langsung. Jadi kita bikin nyaman mungkin untuk kita mengupload kuota video kita, karena kan banyak juga yang tadi aku bilang. Terus kalau misalnya biar di-up sama TikTok sendiri, mungkin uploadnya jangan terlalu malam, biar orang-orang mungkin masih scrolling di TikTok ya. Biasanya kalau misalnya uploadnya nggak terlalu malam itu, mungkin kalau dari audiens Skin Game sendiri ya, mungkin di teman-teman berbeda, ada yang mungkin malam jadi justru lebih naik atau gimana. Tapi kalau misalnya di Skin Game sendiri, kalau terlalu malam tuh justru nggak terlalu banyak yang nonton. Tapi itu nggak 100% bisa diaplikasikan di semua teman-teman seller. Mungkin ada yang berbeda, tapi kalau di Skin Game sendiri, setelah dilihat-lihat, kok kalau uploadnya malam tuh justru nggak terlalu banyak yang nonton gitu. Oke. Kalau udah begitu, hasil analisa itu berarti diminimalisir upload pas waktu malamnya ya Kak ya? Jadi kita lebih fokus untuk bikin kontennya pas siang atau sore gitu. Oke, baik. Jadi benar-benar ini ya Kak Salman dan teman-teman yang lain. Tadi kalau misalnya kelewatan di depan, jadi Skin Game itu dulunya bikin videonya estetik. Jadi jangankan ngomong properti nih ya, ngomongin soal take video, foto segala macam tuh udah di studio, pokoknya yang cantik, menggelegar, membahana lah pokoknya. Tapi ternyata kesini malah justru yang organik, yang lebih dekat gitu ya Kak ya. Jadi kalau tanyain soal script, property, editing, seproper apa bikin konten, tadi sudah dijawab bahwa semuanya raw ideas, karena semuanya memang harus serba cepat nih di TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kepikiran script, properti, dan lain-lain, mungkin teman-teman harus mulai beralih profesi jadi sutradara FTV mungkin ya. Jangan jualan ya. Jualannya jangan direpotin. Kenapa sih suka banget nih seller-seller ini ngerepotin diri sendiri?
bikin skrip lah, properti yang ada aja, yang ada di dekat-dekat situ aja dibikin, yang pasti dekatkan dengan customer-nya sama brand-nya teman-teman ya. Kalau misalnya untuk hardware-nya Kak yang dipakai tuh, ada Kak Lange yang nanya, pakai kamera digital atau pakai handphone aja? Kita juga nggak pakai kamera digital karena yang tadi kita mau buat editing kita tuh senyaman dan secepat mungkin, karena kita nggak tahu tren hari ini tuh udah basi atau belum di TikTok, karena sangat cepat peralihan trennya. Itu ya. Jadi biar tetap kita masuk sama trennya, terus biar kita juga nggak ke pressure untuk editing di aplikasi yang sangat advance. Kalau misalnya di laptop kan kita harus pakai Illustrator atau gimana, Adobe Premiere atau gimana, kan kita jadi ke pressure ya kalau misalnya kuota upload kita banyak. Jadi semua kita take konten dari HP juga, terus kita editing juga di HP juga. Jadi kita nggak ada kamera digital, terus juga nggak ada editing di luar dari TikTok itu sendiri sih. Oke, jadi kalau misalnya mau ngikutin Kak Lindsay itu nggak mau ke pressure dengan pakai kamera DSLR yang gede-gede, editing di PC dan lain-lain gitu ya. Teman-teman yang lain juga jangan nge-pressure diri sendiri. Jadi udah yang ada di tangan aja, pakai handphone, take, editnya semua di situ ya Kak ya. Beneran loh Kak ini Kak, beneran ya, nggak pakai itu ya, nggak pakai aplikasi di CPU yang merah, kuning, hijau, gede, layarnya lebar gitu. Enggak begitu ya? Beneran dari handphone aja ini ya? Komputer gaming, enggak. Enggak pakai komputer gaming ya? Enggak. Oke, enggak pakai lighting RGB gitu. Waduh, enggak usah. Enggak ya, pakai handphone aja ya, cukup ya, handphone aja ya. Handphone aja cukup. Wah, ini aku jadi termotivasi nih mau jadi kreator. Handphone cukup ya Kak ya? Handphone aja ya, nggak perlu beli kamera ya? Justru kalau semakin ribet kita semakin malas kontennya ya. Kalau misalnya kita kan harus import dari kamera ya, misalnya harus dari memory card kameranya kita pindahin ke laptop. Kalau misalnya kayak gitu otomatis aduh jadi ke pressure, jadi harus kerjain ini jadi kan terlalu kompleks gitu. Jadi mending semuanya langsung dikerjakan di HP aja. Mungkin equipment-nya dari HP-nya sendiri sih, mungkin kameranya resolusinya harus tinggi, harus bagus juga. Soalnya kan kita tunjukin tekstur ya, biar orang-orang jelas gimana sih teksturnya gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya memang ada modal berlebih, handphonenya aja dibagusin gitu ya Kak ya? Benar tuh. Pokoknya ekstra cepat lah teman-teman ya, aku nggak tahu ya, yang seller-sellernya harusnya aware kalau TikTok itu trennya secepat itu loh. Baru ngeluarin memory card dari kamera, masukin ke readernya, trennya berubah ya kan. Bikin video lagi deh. Nah, jadi itu tadi buat teman-teman yang nanyain soal persiapan untuk bikin short videos ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini aku lanjutin lagi ya Kak ya. Ini banyak banget nih tambah ngantri pertanyaannya. Siap menjawab, siap. Oke. Untuk jam upload tadi sudah dijawab ya Kak Pradiva ya, jamnya ditentuin sendiri. Kalau Skin Game tadi sudah menganalisa bahwa di jam-jam malam itu kurang. Kalau yang kurang jangan dipaksa, ya nggak Kak? Betul. Jadi yang kita boost di prime time-nya aja ya. Betul. Oke, terus ini Kak, kalau misalnya untuk videonya sendiri, apakah organik semua atau ada yang pernah di ads? Oke, mungkin kalau misalnya ads, tentunya kita pernah pakai ads dari TikTok ya. Biasanya tuh ada tulisan tuh boost gitu. Boost untuk video TikToknya, mau berapa hari durasi boost ads-nya, atau mau berapa budgetnya gitu kan. Nah, kita pernah pakai itu, apalagi untuk konten-konten promo. Misalnya kita mau live nih jam berapa, tanggal berapa. Nah, kita biasanya boost video itu sebelum hari live kita. Jadi lebih banyak orang-orang yang lihat kita tuh mau live loh jam segini di hari ini gitu. Jadi kalau untuk fitur ads sendiri kita tentunya pernah pakai. Sering malah kalau misalnya kita ada promo-promo. Seperti kemarin ada Valentine's Day, kita ada promo. Terus kalau misalnya ada Payday, kita ada promo juga gitu.
Berarti memang kalau di ads memang untuk kepentingan bisnisnya ya Kak ya. Untuk Memang lagi kepentingan ada. penjualan hari-hari besar aja. Kalau misalnya konten-konten biasa kita nggak pernah pakai ads juga, karena menurut kita kalau ads itu kan kita kan kayak seperti nge-boost mereka dengan sengaja ya. Jadi kadang-kadang menurut kita video yang di-boost secara sengaja tuh jadinya viewersnya memang banyak, tapi engagement-nya jadi nggak terlalu banyak. Kayak memang yang nonton tuh banyak, tapi yang nge-like, yang komen, yang berinteraksi dengan kontennya tuh nggak terlalu banyak kalau misalnya kita boost konten-konten organik secara sengaja. Jadi kalau misalnya konten-konten promo aja sih yang kita boost gitu. Oke. Itu tips juga tuh ya buat teman-teman ya. Jadi jangan asal boost aja nih. Karena nggak ada yang lihat, tiba-tiba di boost ternyata engagement-nya nggak sebagus itu ya Kak ya. Oke, aku kasih waktu mungkin kurang lebih berapa menit lagi? 10 menit boleh ya, Kak Vira? Kak Lindsay boleh nggak 10 menit lagi? Boleh ya, dikorup sedikit ya. Ini aku mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya langsung. Silahkan nyalain mikrofon dan kameranya boleh. Langsung tanya langsung aja Kak. Ini kalau aku bacain satu-satu, aku kayak baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 panjang. Silakan ya yang mau nanya ya. Oke. Ternyata ngobrolnya sampai 5.30. Gas guys, tanya lagi guys. Ngobrol sampai 5.30. Ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang resign nggak? Siapa? Kak Winarsi, selamat sore. Kak Winarsi. Halo Kak. Halo. Halo Kakak, selamat sore. Kak Winarsi dari mana? Saya dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat. Passwordnya Kak? Passwordnya tadi ya. Aduh, sorry. Nggak ada memang passwordnya Kak. Langsung nanya aja. Kita nggak bikin kuis soalnya ya. Nanti kalau pakai password dapat 2 juta dari mana duitnya? Iya, saya pikir kode TikToknya tadi. Oh, bukan kode TikTok. Silakan Kak Winarsi, ada yang mau ditanyain langsung sama Kak Lindsay, boleh? Iya. Saya baru sih ini, baru pemula banget, kayak tahu ada aplikasi sellernya sendiri untuk TikTok pun baru tadi siang pas dikirim ke grup gitu kan, untuk daftar bisa join ke grup ini kan, Zoom ini mesti itu dulu kan, nyebutin kode TikToknya tadi. Nah itu baru banget daftar, jadi ya belum terlalu ini sih, paham sama isi-isinya juga gitu. Oh oke. Ada. Jadi kakak tadi dari yang kakak dengar, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Yang saya dengar tadi kan itu kan lebih ke udah langsung kayak post-post ke TikToknya sendiri kayak konten-kontennya gitu. Iya, konten benar. Itu sih tadi saya udah beberapa sih, saya juga udah catet cara-caranya gitu. Sebenarnya di sini lebih kayak masih belajar banget sih Kak. Bagus Kak, harus Kak. Kakak kalau udah belajar, kakak catet. Ini 50 yang lain belum tentu. Kak Dena aja nggak nyatet dari tadi. Besok kalau ujian, kakak lulus. Kalaupun ujian kita bilang, ujiannya boleh open book ya, kakak punya catatan, yang lain nggak punya catatan. Ya apa ya Kak ya, didengerin dulu berarti ya Kak Winarsi ya. Iya, dengerin dulu. Belum ada pertanyaan sih. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Winarsi. Sama-sama, terima kasih. Baik, kalian saya lolos ya. Ternyata satu nggak nanya. Next kita cari kontestan selanjutnya ya. Kak Lintang. Selamat sore Kak Lintang. Hai. Sore Kak Lintang, apa kabar? Dari mana? Baik, dari mana sih? Di Jakarta Pusat. Kakak lupa ingatan. Ini siapa yang masukin ke sini? Kok lupa dari mana sih? Iya, aku penyusup. Enggak dong ya, bercanda. Okay. Kakak dari Jakarta mana? Pusat. Lah, ini sebelahan sama Kak Winarsi. Iya, kayaknya tadi tuh. Tetangga kita kayaknya. Oke, Kak Lintang. Silakan Kak Lintang, passwordnya apa? Lo White Coffee nggak bikin kembung tuh tadi katanya ada. Betul, 200.000 rupiah dari Kak Winarsi ya. Kak Lintang, silakan Kak Lintang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Kak Lindsay, aku mau nanya, kebetulan kan
aku juga sama nih posisinya kayak kakak di tempat kerjaku kan. Nah, cuman kan tadi kakak bilang tuh kayak upload konten tuh bisa 3 sampai 5 ya kan. Nah, apakah perform dari setiap kontennya itu sama gitu kan Kak? Karena kan itu 3 sampai 5 itu kan kayak banyak banget gitu Kak. Apakah semuanya tuh naik? Apa maksudnya ke reach gitu? Ataukah karena emang konten dari akunnya Skin Game ini kan udah gede gitu kan? Apakah itu jadi faktor juga nggak untuk aku gitu di tempat kerjaku? Oke. Sebenarnya kalau di Skin Game sendiri kita nggak ada patokan harus FYP gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya konten kita buat tuh kita nggak ada target untuk reach FYP sendiri. Tapi kalau misalnya apakah performanya dari setiap video yang kita upload tuh sama? Tentunya tidak, karena beda-beda juga kan konten-kontennya setiap hari kita buat apa. Terus apakah kita jadi merasa sudahlah tidak usah konten banyak-banyak. Menurut kita gak apa-apa konten yang banyak tuh sebenarnya bikin awareness aja. Jadi kan nggak mungkin di video yang satu viewersnya naik, yang video selanjutnya nggak naik. Nah, tapi di 2 video itu kan mungkin tujuannya juga berbeda, tentang produk yang berbeda, dan juga jokes yang berbeda. Jadi menurut Skin Game sendiri nggak apa-apa untuk konten banyak dengan kuota yang seperti 4 sampai 5 video per hari. Itu menurut kita nggak apa-apa banget untuk gain awareness dan juga engagement aja sih. Jadi kita nggak ada pressure untuk harus FYP, harus performanya harus baik. Yang penting kita tujuan kita untuk konten sendiri lebih ke edukasi, terus engage sama brand kita, dan juga penjualan gitu sih. Oke, boleh nggak nanya lagi? Nggak boleh dong, masa nanya 2 kali. Maksudnya Boleh, masih boleh. relate. Ya kan tadi Boleh, kan boleh kalian tadi katakan. kan kalian kan tadi bilangnya kayak kakak tuh ada konten jokes, meme, terus ada react video viral. Nah, kakak tuh seharinya di ini nggak dikualifikasiin nggak kayak satu hari tuh meme naik, react naik, terus jokes naik, edukasi naik gitu, atau ya random aja yang viral di hari itu apa dinaikin apa gimana tuh Kak? Iya, serandom itu Kak. Jadi yang menurut kita wah lagi trending, ya udah kita bikin kontennya tentang yang lagi trending itu. Jadi benar-benar nggak ada hari ini kita planning mau bikin apa, atau besok mau bikin apa, seminggu ke depan mau bikin apa. Karena tren di TikTok sendiri kan dinamis banget. Jadi hari ini bisa trennya apa, besok bisa beda. Jadi benar-benar yang hari itu kita brainstorming, yang hari itu kita cari, ya udah hari itu harus diupload. Kalau enggak biasanya udah nggak begitu in di dalam TikTok itu sendiri gitu sih. Jadi benar random itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Udah nanti kebanyakan sisa aja. Nah, masih boleh satu lagi, ada satu kesempatan lagi Kak Lintang kalau mau. Ini Dapat piring soalnya habis ini ya. Iya, kalau di Ngobras itu nanya 2 dapat 1. Oh, oke. Mau Baik dipakai juga nggak? Mau dipakai juga. apa mau disimpan buat minggu depan? Oh ini ya, ada dipakai. Oh, dipakai. Oke, minggu depan nggak boleh nanya lagi ya berarti ya. Oke, boleh silakan. Kalau batas kakak nyimpan draft itu ada batasnya nggak Kak? Kayak misalnya nih, aku kan suka konten banyak gitu ya. Terus kayak aku simpen nih di draft. Terus kayak katanya ada yang bilang kayak kalau nyimpen draft tuh nggak boleh lebih dari seminggu. Nanti aku udah keburu basi kayak gitu. Atau menurut kakak ya nggak usah di draft, langsung aja nih di-upload semua gitu. Kalau misalnya ngedraft konten sendiri, sejujurnya yang kita draft itu yang biasanya konten sudah ada jadwal planningnya, kayak misalnya promo ya. Misalnya promonya tanggal berapa. Nah, itu harus kita draft dulu kan. Kalau misalnya konten promonya mau di-up hari ini. Tapi sebelumnya kan kita harus sudah tag dulu kalau misalnya konten promo gitu. Tapi kalau konten-konten yang lain yang lagi ngetrend, yang lagi dibicarain di TikTok, itu kita nggak ngedraft juga. Karena iya, yang kakak bilang tadi,
tren di TikTok tuh sangat cepat berubahnya. Jadi menurut Skin Game sendiri, kalau misalnya ditaruh di draft lama, kayak mungkin yang tadi kakak bilang lebih dari seminggu, bisa jadi sudah nggak diomongin di TikTok gitu. Jadi menurut aku ngedraft yang random-random, konten-konten yang random tuh mending langsung diupload biar tetap masih ada di dalam tren TikTok gitu. Oke, Baik. Kak. Terima kasih Kak Lintang pertanyaannya. Ini memang mungkin juga aku juga kalau misalnya posisinya jadi seller nih ya, memang agak nggak masuk akal nggak sih gitu. Jadi kayak ini emang beneran kok bikin konten tuh kayak random-random begitu terus diupload ya kan? Karena aku juga mikir bahwa di TikTok tuh ya apa kita harus ya kan dulu juga misalnya kita kerja ada social media planner yang akan bikin kontennya di drafting konten kalian harus begini ini draftnya kayak begini ternyata tuh ya serandom itu aja ya kalian saya untuk di TikTok karena memang trennya cepat ya memang setidak masuk akal di teman-teman sekalian itu yang dilakukan Kak Lindsay dan timnya di Skin Game. Jadi kalau mau dicoba silahkan. Jadi kalau memang tadi yang tujuannya kalau secara bisnis aku garis bawahi tadi ya Kak ya, tujuannya ngepost video banyak-banyak itu kenapa sih? Pertama memang nggak ada target untuk FYP karena tujuannya engagement dan awareness, ya kan Kak ya? Betul. Jadi untuk engagement dan awareness. Untuk video yang di drafting adalah video-video yang memang kalau misalnya mau dipakai untuk promo-promo atau ada campaign-campaign. Gitu, ya. Oke, dicatat ya teman-teman, kalau ada yang nggak nyatet minta sama Kak Winarsi nanti nyontek catatannya ya. Ada lagi yang mau tanya silakan. Mikrofon. Ayo tanya dong, mumpung ada Kak Lindsay nih. Kalau nggak ada pertanyaan aku yang nanya ini banyak banget nih kalau aku mau nanya ini. Baik, nggak ada yang mau raise hand, nggak ada. Baik, aku lanjutin ke kolom pertanyaan ya. Ini yang nanya di kolom pertanyaan masih ada nggak sih orangnya? Baik, ini ada Kak Widya. Kak Widya masih ada situ nggak? Kak Widya nanya, biasanya ada atribut nih Kak, kayak logo brand, cover video, bumper out, itu pengaruh nggak sih ke engagement? Mau tanya juga sekalian kalau misalnya lihat video edutainment itu yang ada atribut logo brandnya, apakah nontonnya jadi malas? Pertanyaan pertama, kalau misalnya ada logo-logo gitu, kira-kira ada pengaruhnya nggak ke engagement? Sebenarnya kalau di Skin Game sendiri nggak ada sih, kita nggak pernah pakai ada kayak bumper in, bumper out untuk kasih lihat ini video Skin Game, atau bahkan ada watermarknya juga nggak ada. Terus jadi kita nggak tahu apakah itu mempengaruhi engagement atau enggak. Terus kalau misalnya yang kedua ya pertanyaannya, meski edutainment tapi ada atribut logonya, apakah nontonnya jadi malas? Nah itu balik lagi ke analisis audiens kita masing-masing. Kalau misalnya edutainment itu short video banget, kayak kurang dari 10 detik, menurut aku nggak usah pakai logo-logo brand atau nggak usah ada bumper in atau bumper out videonya. Jadi orang-orang tuh purely taunya ini short video, short konten dari Skin Game gitu. Jadi biar orang-orang tuh fokus sama kontennya, nggak fokus sama atribut-atribut lain di luar konten edutainment itu. Menurut aku dan menurut tim Skin Game gitu sih. Oke, jangan sampai adanya atribut itu malah nambah apa namanya beban kerja aja ya Kak ya buat bikinin bumper segala macam ya, kan orang nunggu kontennya ya sebenarnya ya. Betul. Jadi fokus ke kontennya gitu ya Kak Widya ya. Nah untuk upload konten Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Andri, katanya untuk waktu postingnya setiap hari itu apakah waktunya sama di jam dan waktu yang sama? Oke, kalau misalnya waktu sendiri yang tadi aku udah sempet kasih tahu juga, tergantung dari audiens kalian, apakah lebih aktif scrolling atau ada di TikTok itu jam berapa. Karena menurut Skin Game, analisis dari audiens kita itu, kalau ya nggak malam-malam banget, biar kita tetap reach audiens yang lebih banyak. Jadi menurut aku,
waktunya lebih baik dikonsistenin jam berapa sesuai dengan audiens teman-teman sellers gitu. Oke, jadi tetap konsisten ya Kak. Jadi kalau misalnya uploadnya jam 4, besok harus jam 4 lagi. Iya, kurang lebih atau enggak jam 3 deh gitu. Jam 3 ya. Jangan sampai hari ini jam 4, besoknya jam 9 malam gitu, kejauhan ya. Ya, Jadi masih di range itu tuh buat Bang Andri Wijaya. Oke, teman-teman yang mau tanya silakan ya. Aku kasih kesempatan lagi untuk nanya langsung ke Kak Lindsay. Mumpung waktunya masih ada dan Kak Lindsay-nya juga berhasil kita culik di Bandung loh, kita culik loh buat teman-teman loh. Ayo cepat dimanfaatin, apalagi teman-teman yang belum punya konten spesialis, kontennya masih mikir sendiri. Sini ada spesialis kontennya, ayo diajakin mikir bareng. Silakan ditanyain, ada lagi yang mau nanya nggak? Yakin nggak mau? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau minta saran boleh Bang. Minta saran boleh, minta sumbangan jangan. Open Jangan mic, ya. Bang Rizky mau minta saran apa Bang Rizky? Bang Rizky mau minta saran apa Bang? Ya, mana Bang Rizky? Mana Bang Rizky? Halo. Bang Rizky Agus, halo, selamat sore. Iya. Sorry Bang. Dari mana Bang? Dari Jakarta Selatan. Udah makan? Alhamdulillah, ini lagi makan nanas. Awas, jangan banyak nanti itu lidah lupa. Ngurangin kolesterol Bang. Ngurangin kolesterol. Tapi sebelum makan nanas tadi ada gorengan kayaknya. Iya. Mana itu? Sarapan, gorengan. Boleh minta saran seputaran short videos ya. Jangan saran seputaran kolesterol. Beda ini kontennya ya. Siap. Oke, silakan Bang Rizky. Gini Bang, saya kan baru mulai jualan. Dan kebetulan belum pernah upload gitu. Nah, untuk nice-nya saya itu jualan di kebutuhan memasak gitu, spesialisnya di rempah-rempah bubuk. Boleh nggak saya minta saran apa sih kira-kira konten pertama nih yang karena kan saya belum upload video sama sekali ya. Saya mau coba upload kira-kira apa aja sih referensinya atau menurut pengalaman kakak-kakak apa aja itu konten yang bagus dan yang kira-kira nggak hard selling gitu. Saya mau coba tuh jualan nggak hard selling gitu. Udah itu aja sih Bang sebenarnya. Oke, makasih Bang Rizky. Oke, makasih. Siap. Kak Lindsay, ada? Oke, mungkin kalau misalnya jualannya rempah-rempah atau bumbu dapur, mungkin Kak Rizky bisa coba konten memasak. Jadi kasih menu apa gitu yang pakai bumbu-bumbu yang dipakai, atau mungkin kasih lihat proses memasaknya, atau juga kasih lihat apa yang bikin bumbu dari yang dijual sama Kak Rizky ini lebih enak gitu daripada bumbu-bumbu yang dijual sama yang lain. Mungkin konten masak ya, kalau menurut aku bisa saranin. Kak Rizky? Iya Bang. Halo. Konten masak sarannya. Siap, iya. Berarti nggak usah jualan ya kontennya, maksudnya nggak usah hard selling, itu lebih ke soft selling aja. Jangan siap-siap doang. Ini konten spesialis skin game yang ngasih ide Bang gratis. Oke, Bang. Dibikin ya. Siap. Iya, bikin. Jadi ya itu kan nggak hard selling ya Kak Lindsay ya. Karena kontennya memasak ya. Gitu. Karena menurut aku awal-awal misalnya kakak belum upload upload video sama sekali, menurut aku yang dibutuhin tuh engagement atau awareness sama orang-orang yang apa sih yang lagi dijual sama akun ini gitu. Jadi mungkin jangan terlalu hard selling dulu kalau awal-awal pertama kali join gitu. Keranjang kuning tapi tetap disematkan Kak, atau nggak usah dulu kalau awal-awal? Kalau keranjang kuning menurut aku nggak apa-apa, soalnya kan nunjukin kalau ini akun jualan, tapi kita ngasih tahu nih bumbunya tuh bisa dipakai untuk apa gitu. Oh, gitu. Oke. Baik. Udah ya?
Dan kebanyakan nanti malah konsultasi brand lagi. Aman. Enak. Terima kasih, Kak. Ya, makasih ya Bang Rizky ya. Jangan lupa nanti di itu ya. Dibikin videonya, jangan lupa nanti kasih lihat di grup TikTok Food. Satu pertanyaan terakhir kata Kak Vira. Terakhir kan, makanya siapa yuk yang mananya pertanyaan terakhir, open mic. Silakan abang-abang, kakak-kakak. Ini soalnya sudah dinilai membahayakan nih, banyak yang mulai mau mengorek-ngorek ide konten ya. Kak Irvi, silakan Kak Irvi. Ya, makasih Bang. Kedengeran kan ya? Kak Irvi dari mana Kak Irvi? Lagi mau tanya ke Kak Lindsay. Tadi kan bilang kalau misalnya pas idenya mentok itu kan paling cari ide dari scroll up di FYP kita kan. Nah, kadang saya tuh kan FYP-nya saya misalnya kan tidak sesuai dengan apa yang saya jual nih, karena FYP kan buat hiburan saya kan. Gitu. Jadi untuk nyambungin yang ada di FYP saya ke apa yang saya jual itu kadang mentok gitu loh. Itu gimana cara nyambunginya? Apa dipaksa disambung-sambungin? Apa gimana ya? Kayaknya kurang kreatif. Oke, baik. Kak Irvi, FYP-nya apa emang FYP dari Kak Irvi? Nonton apa sih biasanya? Iya. Random sih. Oh, random. Gimana tuh Kak? Bener juga sih Kak Lindsay itu. Kan kita ini ya, FYP kita kan algoritmanya masing-masing sesuai interest ya. Kira-kira ada tips apa tuh? Tapi mungkin biasanya Skin Game sendiri, aku kan juga punya, ada tuh satu lagi, Skin Game tuh punya 2 akun. Yang satu untuk akun pekerja, jadi lebih ke workers related kontennya. Nah, kalau yang ini, yang Skin Game yang akun yang besar tadi diputar itu untuk penjualan produknya. Nah, menurut aku kalau misalnya FYP kita tuh biasanya kalau aku sendiri relate ya. Jadi aku nggak FYP yang di Skin Game ini relate sama skincare. Jadi menurut aku kendalanya nggak di situ kalau misalnya Skin Game ya. Terus kalau misalnya kakak bertanya suggest-nya apa, lebih caranya gimana, rekomendasiin biar masuk FYP-nya, mungkin FYP yang kakak jual sama akun kakak ini harus disesuaikan sama yang kakak jual, biar kalau misalnya kita cari ide konten nggak sejauh itu. Menurut aku sih gitu ya. Berarti Kak Irvi, kalaupun memang kayak tadi kan kalau kalian saya bilang ada memang yang workers related, yang terkait dengan kerjaan, ada yang pribadi. Mungkin kalau misalnya mau direlakan setiap hari nggak nontonin TikTok yang random, direlakan disusun sendiri algoritmanya, cari produk-produk herbal gitu kan Kak ya, sehingga nanti yang muncul di FYP-nya semuanya bakal ke sana gitu loh bentuknya gitu Kak Irvi. Kalau enggak ya bikin 2 akun, yang satu memang mungkin untuk hiburan pribadi, satunya khusus tuh diarahin ke situ. Iya benar juga tuh ya. Oke Kak Irvi. Oke, siap. Siap, terima kasih. Sudah nih, habis. Tapi masih ada yang masuk lagi itu pertanyaan di bawah itu. Itu dibacain nggak sih? Satu lagi ya. Satu lagi ya Kak Lindsay ya, boleh ya? Boleh. Iya. Belum, iya. Makan malamnya jam 8 kan, masih lama kan? Ya. Habis ini kita ini ya, all you can eat ya. Di Iya. traktir TikTok Food ya. Habis ini kita ditraktir sama yang nanya-nanya nih. Oke, nah ini pertanyaan dari Kak Dena. Kan jual skincare nih Kak, yang jual skincare itu kan banyak banget. Ini sama banget kayak fashions. Nah, caranya Skin Game sendiri buat ngeyakinin buyer tuh supaya lebih tertariknya sama brand kita aja, itu ada tips-tipsnya nggak kira-kira? Oke, mungkin kalau misalnya aku boleh jawab tentang gimana sih caranya orang lebih tertarik sama brand kita, lebih ke gimana caranya produk kita atau apa yang kita jual itu ada keunggulannya, ada perbedaannya. Mungkin misalnya nih ya, kalau dari Skin Game sendiri, moisturizer atau pelembab wajah itu kan banyak banget ya, yang viral, yang
lagi dipakai sama orang-orang teman-teman di TikTok, yang lagi dijualin sama seller-seller TikTok juga. Nah, tapi kalau moisturizer Skin Game sendiri ada pembedanya, ada diferensiasinya, ada diversifikasinya. Kalau moisturizer kita tuh ukurannya besar, ukurannya jumbo. Kalau misalnya ukuran-ukuran moisturizer pada umumnya tuh 30 mili, 50 mili paling banyak. Nah, kalau kita jual 120 mili dan itu kita bisa bahasakan atau kita bisa iklanin pakai kata-kata kayak moisturizer jumbo, moisturizer gentong, moisturizer besar. Pokoknya yang relate sama produk kita yang bisa membedakan sama produk-produk yang lain. Jadi kita harus tahu dulu sih bedanya produk kita tuh apa sama produk-produk yang lain gitu. Jadi kita bisa selling atau bisa kita bahasakan penjualannya pakai yang membedakan produk kita itu gitu sih. Oke, baik. Jadi memang harus cari sendiri ya di produk kita kira-kira apa tuh yang jadi unique selling point-nya ya, Kak ya. Betul. Baiklah teman-teman sekalian, ini Kak Lindsay sudah mau siap-siap dia mau makan malam, jadi kita nggak bisa ganggu lagi waktunya ya. Untuk pertanyaannya kita sudah dulu sampai seru banget sih sebenarnya, seru banget ini kita obrolannya sore hari ini. Semoga teman-teman bisa nangkap semua apa yang udah disampaikan tadi sama Kak Lindsay, ilmunya semuanya daging banget semuanya ya, jadi dihabisin deh tuh. Waduh, di komen ada yang nanya apa itu FYP. Aku siapa? Ini kenapa ada yang nanya FYP itu apa? Nanti dicari aja di Google ya Kak ya. Salah masuk room kayaknya ini ya. Oke, buat teman-teman sekalian, aku minta bantuannya untuk isi feedback form yang sudah tertera di layar. Itu tinggal di-scan aja, diisi feedbacknya sejujur-jujurnya. Jadi teman-teman jujur banget ini kira-kira isinya apa, saran-sarannya gimana, isi aja semuanya baik-baik ya. Pokoknya kalau ada saran dan kritik, teman-teman sampaikan di feedback formnya. Nanti untuk yang terpilih akan mendapatkan hadiah dari Kak Vira langsung. Tuh, jadi Kak Vira sudah mendedikasikan waktu dan energinya dan juga nggak kelihatan Kak Vira ya. Kabarnya mau kasih iPhone ya. Enggak ya, bukan ya. Oke, pokoknya diisi feedback formnya, nanti buat yang beruntung akan dihubungi langsung ya. Buat teman-teman sekalian tuh orangnya tuh mantap kayak Sultan Juragan. Ampun bosku. Oke, sebelum kita tutup sore hari ini, Kak Lindsay boleh kasih pesan-pesan dong buat teman-teman seller semua yang sudah hadir di sore hari ini. Kata-kata mutiaranya dari Kak Lindsay Skin Game. Oke, mungkin apa yang bisa aku sampaikan itu adalah semangat kontennya. Jangan putus asa karena di TikTok nih memang trennya sangat cepat berubahnya. Explore sebanyak-banyaknya, bikin referensi, cari-cari referensi yang banyak. Sama jangan terpressure, aduh harus FYP terus nih. Karena menurut aku itu yang membuat kita jadi malas ngonten kalau misalnya ada pressure untuk FYP. Jadi nggak apa-apa ngonten aja dulu tiap hari, konsisten, terus anggap aja ini nih ngonten tuh buat seru-seruan, buat kenalin produknya dulu, jangan fokus untuk penjualan dulu. Kalau misalnya awal-awal masih susah untuk penjualan, tapi menurut aku nggak apa-apa dicoba aja terus setiap hari gitu. Baik, makasih banyak Kak Lindsay sekali lagi. Terima Thank kasih you. udah sharing-sharing, luar biasa banget. Enjoy di Bandung, salam nanti buat semua tim dan Skin Game ya. Aku juga merasakan banget ini semangatnya buat konten kayak tiba-tiba berapi-api nih. Semoga setelah tutup laptop aku tetap semangat ya buat konten ya. Oke teman-teman juga ya, jangan lupa makasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu lagi di ngobrol selanjutnya. Selamat sore semuanya. Happy selling. Bye-bye. Sore, bye-bye. Thank you semuanya. Thank you, Kak.